Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Iya. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang ya tidak bermanfaat. Ya, dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin ya bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya politik. Ini benar-benar niat baik bersama-sama kita ingin memperbaiki. Kenapa harus kita ributkan ketika kami mengatakan kita akan renovasi dan supaya ini baik? Kok harus ribut gitu loh? Ngapain diributin? Wah, ini kami yang terbaik, kami adalah nggak boleh disalah-salahin. Ngapain? Tujuan kita memperbanyak lapangan bola. Jangan seakan-akan bahwa kerjaan saya nggak boleh dikoreksi. Jangan. Kita simpel-simpel aja. Pertama, kita ini suka klaim-klaim aja kan. Kita suka mengklaim bahwa bangunan JIS yang dibangun di era kepemimpinan Pak Anies itu dengan begitu megah, begitu mewah, dan langsung diarsiteki dari konsultan yang selama ini membangun stadion-stadion di kelas dunia. Tapi fakta hari ini sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita saksikan bahwa rupanya yang kita dengar itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Kenapa? Karena faktanya demikian, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang tidak suka melihat pada diri kita sendiri. Sehingga ketika hasil karya kita kemudian diteruskan oleh pemerintahan yang berkelanjutan ini, kemudian ada revisi dan lain sebagainya, dianggap itu hal politis. Padahal ini sekali lagi saya sampaikan, persoalan JIS itu murni persoalan teknis yang harus kita hadapi bersama-sama agar manfaat dari JIS itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan sepak bola, untuk kepentingan rakyat banyak. Daripada selama ini mangkrak nggak bermanfaat, kan jauh lebih berguna apabila APBD yang sudah kita keluarkan tuh betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Sebetulnya itu saja, Mbak. Ya. Kenapa harus orang lain tidak boleh komentar? Saya juga bingung karena saya tanya, kenapa saya harus mengerjakan 29 lapangan yang dikerjakan oleh Lestarindo oleh siapapun di Indonesia ini? Kalau mereka kontraktor yang sudah lama itu berkecimpung di bola, itu memang bapak-bapak ini percayai. Karena saya juga sudah menolak. Boleh ditanya kepada Nindya Karya, boleh ditanya ke PUPR, saya menolak. Tapi FIFA meminta untuk disiapkan karena tidak layak. Apa kapasitas dia menyatakan ditarik aja ya, menyatakan bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA. Oke. Kan kalau objektifnya didatangkan FIFA-nya verifikasi, baru dikatakan oleh FIFA ini apakah ada perbaikan ataukah memang sama sekali tidak standar, kan kira-kira kayak gitu. Sementara pada saat JIS dibangun kan saya ngikutin dari awal. Artinya Anda ingin mengatakan gini, kepada para pihak soal layak atau tidak, setidaknya ada seorang tim penilai yang capable untuk itu. Iya. Apakah itu sudah tidak ada datang? Belum datang. Dari FIFA? Dari FIFA belum datang. Kemungkinan PSSI memiliki lembaga atau orang yang pas untuk menilai seperti itu? Tidak punya, ada didatangkan kemarin tukang rumput namanya Kamal. Begitu ditanya dia dikatakan saya tidak mengerti tentang spesifikasi rumput yang ada di JIS, makanya dia tidak mau ikut tender. Lah kalau nggak ngerti ngapain dia mengevaluasi? Kenapa harus ditakutkan sosok Anies? Toh melalui semuanya melalui pemilihan kok. Itu yang saya juga miris ngeliatnya loh. Kita sudah sepakat dengan demokrasi. Demokrasi ini memang sistem yang baik dari yang terburuk, kita tahu lah itu. Tapi ya nggak bisa dong masa kita harus menghilangi kesepakatan kita yang pernah kita perjuangkan di 98. Ini kan malu-maluin sekali Om Akbar. Kita sudah sepakatnya sudah. Siapapun calonnya nanti, semua tetap mekanismenya sangat demokratik melalui mekanisme demokrasi lewat pemilu. Kenapa harus sedikit-sedikit melanjangi seseorang karena sebuah prestasi? Saya bukan kapasitas sebagai juru bicaranya Anies nih, Mas Ges. Tapi memang saya bukan orang yang memilih Pak Anies. Saya tegaskan,
saya bukan pemilih Mas Anies, tapi tidak fair ketika kita sepakat dengan demokrasi, kemudian kita menegasi sebuah karya-karya orang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik renovasi Jakarta International Stadium, JIS, disudahi. Dalam sepekan terakhir JIS jadi polemik setelah PSSI mencanangkannya sebagai salah satu calon venue pelaksanaan Piala Dunia U17 2023. Untuk bisa digunakan, JIS disebut PSSI harus perbaiki lebih dahulu. Saya rasa, begini loh, polemik JIS ini sudah selesailah. Pak Anies sudah bicara ini aset Indonesia, silakan direnovasi. Saya juga sudah bicara, ini jangan isu politis, ini cara kita menyukseskan Piala Dunia U17, kata Erick di Jakarta, Senin, 10/7. Erick menjelaskan tidak hanya JIS yang akan diperbaiki. Sejumlah stadion lain juga sedang diperbaiki pemerintah. Erick bingung, hanya JIS saja yang jadi polemik, sedang yang lainnya tidak. Toh, banyak stadion tengah direnovasi. Nah, tetapi yang kita dorong ke FIFA 6-8 stadion. Nanti FIFA-nya datang. Cuma kita tidak mau persiapan hanya 3 bulan, FIFA datang kitanya tidak siap merenovasi, ujarnya. Ini yang kita jaga, ini aset bangsa kita sama-sama. Jadi saya tidak mau lagi polemik mengenai JIS. Fokus saya sekarang bagaimana U17 sukses di stadion manapun supaya bangsa Indonesia siap, kata Erick. Saat ini PSSI, kata Erick, fokus mempersiapkan tim yang akan berlaga yaitu persiapan Timnas Indonesia U17. Pemusatan latihan sudah dimulai di Jakarta pada Senin, 10/7, dan rencananya akan berlanjut untuk melakukan seleksi di 9 kota. Dan, saya sedang mempersiapkan secara serius. Hari ini tim nasional sudah memulai training camp yang U17. Acara rekrutmen, seleksi, di 9 kota ada, kata mantan pemilik saham mayoritas Inter Milan ini. Diaspora kita, kemarin saya dengar Pak Menpora kita mengirim data-data. Ya, alhamdulillah, semua seleksi secara profesional. Kita siapkan sukses penyelenggaraan, tetapi kalau bisa kita dorong timnya juga siap. Jadi polemik itu sudah tutup, ucap Erick. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah menggantikan Peru yang mengundurkan diri.